Oke, terima kasih. Hari ini kita topiknya adalah gangguan obsesif kompulsif dan yang terkait dengan gangguan obsesif kompulsif ya ini sudah dipisahkan dari kelompok gangguan ansietas ya. Jadi sebelumnya kalau kalian baca di DSM-4-TR, Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorder, kriteria diagnosis DSM yang dikeluarkan Amerika, Asosiasi Psikiater Amerika, yang juga kita pakai lah ya. Ini sudah dikeluarkan dari kelompok gangguan ansietas ya, jadi tersendiri ya. Bentar ya. Aku nggak mau jalan ya. Oke. Ya, pertama dalam kelompok ini ada disebut gangguan obsesif kompulsif. Jadi obsesif ini adalah kalau kemarin mungkin udah belajar simptomatologi, dia termasuk di gangguan isi pikiran. Obsesif ini adanya pikiran-pikiran yang menetap, berulang, atau ada desakan atau gambaran yang dialami oleh seseorang pada suatu waktu dan menimbulkan dan biasanya datangnya intrusif, tiba-tiba tidak diinginkan. Dan kebanyakan orang akan mengalami kecemasan ataupun distres karena pikiran tersebut. Dan orang tersebut biasanya juga berusaha untuk menghindari, menekan pikiran atau desakan atau atau bayangan tadi untuk menetralkannya dengan beberapa pikiran lain ataupun tindakan. Untuk kondisi yang lebih berat bisa menimbulkan perilaku kompulsi. Jadi biasanya orangnya pikiran-pikiran ini bisa berkaitan dengan misalnya hal yang tidak mengenakan, menjijikkan gitu ya. Biasanya mereka berusaha menghilangkan, misalnya tentang takut kuman, takut terkontaminasi kuman, atau tentang pikiran takut kuman, takut kotor, atau tentang kesimetrisan, atau tentang urutan gitu ya, atau bisa juga bayangan gitu ya. Kadang-kadang bisa datang lintasan bayangan yang menjijikan, misalnya bayangan datang misalnya melakukan hubungan seksual dengan anak atau orang tua gitu ya, atau dengan tetangganya gitu ya, bukan suaminya misalnya. Kemudian itu bisa bayangan. Kemudian nanti juga bisa berupa bayangan menikam gitu ya. Jadi datang pikiran bayangan menikam anak gitu ya. Dan ini biasanya menimbulkan ketidaknyamanan, kecemasan juga gitu ya. Dan yang paling berat biasanya menimbulkan tindakan kompulsi. Kompulsi ini perilaku yang berulang, misalnya tadi ya mencuci tangan, mengurutkan, mencek berulang-ulang, atau tindakan mental seperti menghitung, berdoa, mengulang-ulang kata secara sembunyi-sembunyi, dan individual itu, seseorang itu melakukannya ini untuk menjawab sebagai merespon pikiran obsesifnya atau menurut aturan-aturan yang sudah harus diterapkan secara kaku gitu ya. Perilaku atau tindakan mental ini bertujuan untuk mencegah, mengurangi kecemasan, mengurangi distres, mencegah situasi yang dibayangkan yang akan terjadi atau peristiwa yang menakutkan yang bakalan terjadi. Dan biasanya perilaku atau tindakan mental ini tidak berkaitan dengan hal yang tidak tidak berkaitan secara realistis gitu ya. Dan ini biasanya berlebihan dan tidak nyaman juga. Oke, jadi ada orang dengan obsesif kompulsif ini misalnya atau obsesif misalnya datang desakan seperti memaki gitu ya. Saya ada dapat pasien ya obsesif ini ada yang yang agak berat itu
ini ya, memaki Tuhan gitu ya, memaki Tuhan, datang, pikiran, desakan ingin memaki Tuhan. Kadang-kadang, dia bisa memaki kemudian akhirnya merasa berdosa, akhirnya dia, misalnya, ada beberapa yang melakukannya ketika sholat gitu ya, ketika sholat datang gitu ya, memaki Tuhan, akhirnya dia ngulang-ulang sholat berulang-ulang. Oke, ada yang, itu ya, merasa, tidak bersih mandi gitu ya. Akhirnya mandi bisa sampai sejaman lebih, menghabiskan waktu yang, habis air 1 bak gitu ya, dan, menimbulkan daya stres dan terganggu juga area-area lain dia bekerja. Jadi misalnya jadi terlambat kerja gitu ya. Kemudian, hubungan dengan, pasangannya juga terganggu gitu ya. Karena misalnya karena dia takut kuman ini, apalagi misalnya ketika dia, berkaitan dengan situasi lain. Jadi misalnya, habis melakukan hubungan suami istri harus mandi wajib, dia merasa kalau dia mandi nggak bersih, akhirnya dia ulang-ulang juga gitu ya. Akhirnya jadi menghindar gitu ya. Oke, dan tadi ini, obsesif dan atau kompulsi ini menghabiskan waktu, biasanya, bisa lebih dari 1 jam per hari, dan menimbulkan handaya distres atau, handaya fungsi baik dalam bersosial, bekerja, ataupun area penting kehidupan lainnya ya. Kemudian gangguan obsesif simptom-simptom obsesif kompulsif ini tidak disebabkan oleh efek fisiologi dari suatu zat atau misalnya penyalahgunaan zat lain ya, atau kondisi medis lain. Jadi ini memang murni bahwa ini tidak, lebih kepada, fungsional ya, jadi tidak disebabkan kondisi medis, tidak juga disebabkan oleh zat atau obat. Eee Izin dok, dokter masih mute dok. Sorry, maaf, makasih. Oke, jadi kita juga harus membedakan bahwa gangguan obsesif kompulsif ini juga bisa mirip dengan gangguan-gangguan psikiatri lainnya yang ada, pikiran ataupun desakan yang berulang gitu ya. Jadi misalnya kalau gangguan ansietas menyeluruh, kekhawatirannya yang berlebih-lebihan gitu ya. Ada body dysmorphic disorder tentang preokupasi penampilan. Ini kelompoknya kemarin di somatic symptom. Saya bingung kalau di DSM-5 ini, body dysmorphic disorder ini termasuk di obsessive compulsive related disorder gitu ya. Jadi ada preokupasi terhadap penampilan, kesulitan untuk membuang, ini nanti juga bagian daripada gangguan hoarding, menimbun gitu ya, gangguan menimbun. Bedakan nanti menimbun dengan collecting gitu ya, kemudian, menarik menarik rambut, trichotillomania, skin picking ini yang, kayak mencabut-cabut kulit gitu ya, bedakan dengan nanti dengan, bagian dari excoriation disorder, skin picking disorder, kemudian cell type, atau perilaku yang berulang-ulang dari gangguan, movement stereotipik, kemudian, gangguan eating disorder, adanya ritualisasi dari perilaku makan, preokupasi dengan zat atau atau gambling, berjudi, kemudian preokupasi tentang penyakit, desakan atau fantasi seksual pada gangguan parafilia itu pasti dibedakan gitu ya. Kemudian adanya impuls, yang meningkat pada gangguan, conduct disorder, gangguan tingkah laku atau gangguan pengendalian impuls atau gangguan disruptive, disorder gitu ya. Kemudian ada, perenungan yang rasa bersalah pada gangguan depresif, kemudian adanya preokupasi waham ataupun, eee,
penanaman pikiran pada skizofrenia spektrum atau gangguan psikotik lainnya, atau perilaku yang berulang pada autistic disorder gitu ya, autism spectrum disorder. Oke, ini jadi mirip ya. Kalau misalnya kalau di OCD, obsesif kompulsif ini dia adanya pikiran-pikiran yang berulang ya, yang jelas tidak diinginkan gitu ya, tidak diinginkan dan biasanya berusaha dihilangkan gitu ya. Jadi itu khas untuk gangguan obsesif kompulsif. Nanti kalau kekhawatiran berlebihan, ansietas menyeluruh ini dia memikirkan terus-menerus sesuatu yang menimbulkan kekhawatiran gitu tentang situasi sehari-hari gitu ya. Kalau kamu sudah kemarin kuliah tentang ansietas menyeluruh ya, kekhawatirannya tidak sesuai gitu ya. Jadi misalnya takut sakit padahal dia lagi nggak sakit gitu ya. Oke. Begitu juga dengan preokupasi pada penampilan pada BDD gitu ya. Oke, nanti untuk gangguan obsesif kompulsif ini nanti dispesifikasi lagi apakah dengan tilikan yang baik atau tilikan buruk gitu ya. Tilikan baik ini biasanya individu menyadari gangguan obsesif kompulsifnya ini tidak benar dan mereka tahu ini ya tidak benar sehingga harus dia sadar untuk berobat gitu ya. Kemudian ada yang dengan insight tilikan yang buruk meyakini bahwa ini adalah sesuatu yang benar gitu ya, bahwa apa yang dilakukan adalah tindakan yang benar gitu ya. Jadi misalnya obsesifnya bahwa kalau dia pergi keluar dari rumah harus keluar kaki kanan 10 langkah dihitung dalam hati supaya tidak terjadi sesuatu yang buruk terjadi, itu adalah hal yang benar misalnya ya. Oke, kemudian ada yang tidak ada insight, tanpa insight bisa menimbulkan keyakinan delusional. Ini individu tadi meyakini secara penuh bahwa keyakinan gangguan obsesif kompulsifnya itu adalah benar ya. Jadi udah tingkatan waham. Kemudian dispesifikasikan lagi apakah ini berkaitan dengan tik, bahwa individu tadi memiliki penyakit gangguan tik saat sekarang atau di masa lalunya gitu ya. Oke, jadi untuk gangguan obsesif kompulsif ini bisa saja berupa tadi ya, misalnya contohnya misalnya mengunci takut pintu tidak terkunci dengan benar gitu, jadi mengunci pintu berulang-ulang gitu ya. Itu kompulsinya. Obsesifnya adalah tidak mengunci pintu gitu ya. Masalah keamanan gitu ya. Jadi itu yang dia menghabiskan waktu ya, wasting time. Kemudian gangguan dismorfik tubuh ini masuk. Tadi saya ngasih kuliah di systematic illness ini masuk di sini ya. Tapi kalau di kategori DSM-5 ini masuk kelompok obsessive related disorder ya. Ini mungkin ini udah ya. Kemudian gangguan menimbun. Oke, jadi kita bedakan ya. Ada orang yang suka menimbun. Bedakan dengan mengcollecting, mengumpulkan perangko gitu yang disukai gitu ya. Mengumpulkan foto itu disukai, disimpan gitu ya, disusun urut gitu ya. Itu collecting kita bilang ya. Tapi kalau gangguan hoarding ini biasanya adalah kesulitan yang menetap membuang atau menyortir lah ya hal-hal yang dimilikinya, yang berkaitan juga dengan sebenarnya nilai, kadang-kadang nilai yang dia simpan, benda yang disimpan itu juga nggak bernilai, nggak berharga gitu ya. Kemudian kesulitan akibat mempersepsikan kebutuhan untuk menyimpan item itu dan biasanya berkaitan menimbulkan biasanya suatu kondisi juga ada distres berkaitan dengan membuang benda-benda yang harusnya dibuang tadi gitu ya. Kesulitan membuang hal-hal yang dimilikinya ini menimbulkan akumulasi hal-hal yang dimilikinya sehingga
ya jadi penuh lah kita bilang eh, barang-barang yang diapakannya ya. Kemudian tidak ya dia sangat dan tidak ingin juga orang-orang lain juga membuang yang dia miliki gitu ya. Jadi misalnya orang beli sepatu gitu ya, sepatu kan dipakai, nanti kotaknya disimpan sampai segunung tinggi gitu ya. Bahwa padahal kotaknya nggak dipakai juga gitu ya, nggak mau dia buangnya gitu. Itu ya, itu beda nanti dengan collecting. Kalau misalnya collecting perangko disimpan rapi gitu ya. Kalau ini yang kotak nggak bisa dibuang lah gitu, rasanya dia takut nanti butuh gitu ya. Padahal kalau dibuang dia rasanya nanti ini nanti butuh, padahal nggak juga gitu. Jadi perhatikan hal-hal yang nilai yang tadi ya, mengenai nilainya gitu ya. Mereka sulit membuang, ini yang kita sebut jadi hoarding. Menimbulkan hendaya dalam secara klinis, sosial, pekerjaan atau area penting lainnya. Kemudian tidak disebabkan oleh penyakit lain, tidak disebabkan oleh gangguan mental lainnya gitu ya. Baik gangguan obsesif kompulsif atau obsesi pada obsesif kompulsif, depresi, bukan juga misalnya karena dia nggak bisa buang karena energinya jadi lagi kurang gitu ya, atau waham pada skizofrenia atau gangguan kognitif lain. Kemudian nanti dispesifikasikan lagi dengan excessive acquisition, akuisisi ini jadi berlebihan ya. Ini jika kesulitan membuang hal yang dimilikinya ini berlebih-lebihan ya. Bersamaan dengan ya pengumpulan yang berlebihan item tadi yang tidak dibutuhkan sehingga tempat jadi udah nggak ada lagi. Ini dispesifikasikan adakah dengan tilikan yang baik, kemudian tilikan yang buruk atau udah keyakinan waham ya. Oke, kemudian ada trikotilomania. Ini adalah gangguan kalau sebelumnya di DSM-4 trikotilomania ini masuk ke kelompok gangguan impulsif. Gangguan pengendalian impuls yaitu masuklah nanti di trikotilomania, gambling gitu ya. Kleptomania gitu. Ini sekarang dipisahkan ya. Jadi masuk ke dalam kelompok OCD, obsessive compulsive, bukan OCD, obsessive compulsive related disorder gitu ya. Jadi ini orang yang menarik rambutnya berulang, menimbulkan kehilangan rambut gitu ya. Jadi dia cabut-cabut rambutnya gitu ya. Usaha yang berulang untuk mengurangi atau menstop mencabut rambut ini ada gitu ya, tetapi biasanya mereka gagal gitu ya, gagal untuk menghentikannya. Menarik rambut ini menimbulkan hendaya dalam berfungsi sosial, pekerjaan, dan area penting lainnya. Kemudian mencabut rambut dan kehilangan rambut ini tidak disebabkan oleh kondisi medis lainnya atau tidak disebabkan oleh kondisi dermatologi lainnya, tidak disebabkan oleh gangguan mental lainnya ya. Misalnya usaha untuk memperbaiki kecacatan yang dipersepsikan sebagai gangguan di dalam body dysmorphic disorder gitu. Ini harus kita DD ya. Sorry. Oke. Jadi untuk trikotilomania ini biasanya juga dimulai dari usia muda gitu ya. Jadi pubertas, prepubertas sampai pubertas, kita juga saya pernah dapat 2 sih cuman ya selama ini ya, dan biasanya dia takut karena penampilan ya. Jadi waktu itu dia mau kuliah kan dia mencabut-cabutnya biasanya mereka sadarin biasanya berkaitan dengan psikologis juga ya. Kalau misalnya lagi bosan, stres, dia cabut-cabut rambut sendiri gitu ya, sampai akhirnya area rambut di tengahnya ini udah
bukan nggak berambut, kita bilang jadi rambut halus-halus, tinggal sebagian udah nggak ada yang rambut panjang rapih, itu nggak ada gitu ya. Jadi udah botak lah kita bilang, dengan mulai tumbuh rambut halus. Kemudian yang dan khasnya mereka nggak mencabut rambut yang depan sini ya, karena lebih terasa sakit. Jadi yang di tengah-tengah belakang gitu ya. Jadi dia mau berobat karena mau kuliah, masalah takut teman sekosnya lihat dan malu gitu ya. Rambutnya seperti itu, dan dia pakai jilbab gitu. Jadi kita taunya kalau dia buka jilbab. Oke. Ya, kalau obsessive compulsive disorder obatnya masih kita bisa pakai SSRI, tapi kalau untuk gangguan trikotilomania sampai sekarang penelitian belum ada yang konsisten obat-obat yang untuk bisa mengatasinya. Jadi biasanya juga jadi terapi perilaku ya, ataupun terapi kognitif perilaku. Walaupun ada beberapa menggunakan penelitian, ada menggunakan SSRI, tapi hasilnya nggak maksimal, nggak bagus gitu ya, belum bagus lah kita bilang. Sorry. Oke, kemudian ada gangguan ekskoriasi atau skin picking ini ya, yang mencabut kulit lah kita bilang ya, narik kulit sehingga menimbulkan lesi di kulit gitu ya. Ini skin picking ini juga berulang, repeated, usaha mengulang untuk menstop skin picking atau menurunkan skin picking ini juga dijumpai. Ini skin picking ini menimbulkan hendaya dalam sosial, pekerjaan, dan area penting lainnya. Skin picking ini tidak disebabkan oleh penyakit medis lain atau penggunaan zat seperti kokain misalnya, kemudian tidak disebabkan oleh gangguan mental lainnya. Jadi apakah itu waham pada halusinasi taktil, waham atau adanya halusinasi taktil pada gangguan psikotik, atau usaha untuk memperbaiki tadi ya defek yang dipersepsikan oleh cacat oleh orang dengan gangguan dismorfik tubuh. Kemudian ada stereotipik pada gangguan movement stereotipik, atau intention, atau ada niat untuk harm pada non-suicidal self injury biasanya. Berkaitan dengan juga self harm disorder, atau pada biasanya juga berkaitan dengan borderline personality disorder, BPD. Oke, kemudian kelompok ini juga termasuk adanya substan atau medikasi yang menginduksi gangguan obsesif kompulsif dan gangguan yang terkait. Jadi ini adanya anti obsesif kompulsif, skin picking, atau hair yang trikotil, mencabut rambut, atau perilaku repetitif yang berfokus pada tubuh lainnya, atau karakteristik simptom lainnya, dan dari gangguan obsesif kompulsif atau gangguan-gangguan terkait yang didominasi oleh gejala klinis, gambaran klinis seperti yang di atas, dan terdapat adanya bukti dari pemeriksaan fisik, riwayat, atau temuan laboratorium yang kriteria 1 dan 2, yaitu kriteria A, terjadi selama atau sesudah penggunaan
zat ya, atau jadi masih dalam keadaan intoksikasi zat atau withdrawal atau sesudah pemaparan suatu zat, satu obat. Ini harus ada juga berkaitan gejala tadi menimbulkan simptom-simptom obsesif kompulsif skin picking atau obsessive related disorders ini ya. Jadi harus ada kalau disebabkan oleh zat, harus berkaitan. Tidak disebabkan gejala ini tidak disebabkan oleh yang lainnya, dan simptom ini harus ada mendahului onset penggunaan zat, dan simptom ini harus menetap sedikitnya pada suatu periode waktu sekitar 1 bulan sesudah penghentian dari kondisi withdrawal akut ataupun intoksikasi yang berat. Gangguan tidak disebabkan oleh penyakit atau selama suatu perjalanan penyakit delirium, tidak disebab, dan gangguan-gangguan ini menimbulkan hendaya dalam sosial, pekerjaan, dan area penting lainnya. Dan diagnosis harus dibuat sebagai tambahan suatu diagnosis penggunaan zat ketika kriteria A dari kelompok ini mendominasi ya, berkaitan dengan penggunaan zat. Ini nanti dispesifikasi kalau dia diinduksi zat tadi ya. Oke, ini apakah dengan onset selama intoksikasi atau onset selama withdrawal atau setelah penggunaan zat, penggunaan obat atau penggunaan medikasi. Kemudian ada gangguan obsesif kompulsif, obsesif kompulsif dan gangguan terkaitnya akibat medical condition. Jadi harus ada memang munculnya kondisi medis umum dan gejala OCD related ini ya. Ini berkaitan dengan adanya bukti dalam pemeriksaan fisik ataupun laboratorium ataupun riwayat yang berkaitan dengan hubungan langsung patofisiologi dari patofisiologi langsung dari kondisi medis lainnya ya. Jadi sebenarnya untuk dalam hal mendiagnosis gangguan psikiatri, kalau dia mau menegakkan sesuatu harus disingkirkan dulu apakah ada kondisi medis umum, apakah ada penggunaan zat atau medikasi yang menimbulkan masalah perilaku, masalah gangguan pikiran, perasaan gitu ya. Baru kita kelompokkan dia ke yang fungsional. Oke, jadi kalau misalnya dia karena ada memang berkaitan dengan kondisi medis umum, kita masukkan ke kelompok yang akibat kondisi medis umum. Kalau dia akibat penggunaan zat, Dulu DSM-4-TR misalnya kondisi medis gini ya, misalnya adanya obsesif kompulsif related disorder akibat kondisi medis umum, itu dia masuk ke kelompok gangguan mental akibat kondisi medis umum. Sekarang sudah dipecah-pecah sesuai dengan gambaran klinisnya gitu ya. Jadi makanya kalau dia gambaran klinisnya mirip obsesif kompulsif related disorder karena kondisi medis umum, masuklah dia di blok yang ini, di sistem klasifikasi yang blok ini gitu ya. Kalau dulu namanya ada mental disorder due to general medical condition. Jadi semua gangguan mental yang akibat kondisi medis umum masuk ke dalam mental disorder due to general medical condition. Itu yang di DSM-4-TR. Kalau ini udah dipecah-pecah sesuai simptomnya, dimasukkan ke kelompoknya. Jadi ini juga nanti berkaitan dengan dalam hal mendiagnosis substance use disorder gitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya ada penggunaan zat muncul gejala
itu masuk ke kelompok di situ. Ini kalau ini udah langsung lebih spesifik ya di DSM-5 ini. Oke, kemudian nanti dispesifikasikan lagi dengan dengan simptom menyerupai obsesif kompulsif, preokupasi dengan penampilan gitu ya. Kemudian dengan simptom menimbun atau dengan simptom menarik rambut tadi, kemudian atau simptom skin picking ya. Kemudian ada other specified obsessive compulsive and related disorder. Ini kalau kategori ini digunakan menimbul adanya kondisi atau simptom-simptom yang berkaitan dengan obsessive compulsive and related disorder yang menimbulkan hendaya dalam bersosial, bekerja, dan area penting lainnya, tetapi tidak memenuhi salah satu kriteria penuh yang diwajibkan di kelompok gangguan obsesif kompulsif dan gangguan terkait di kelas diagnostik ini gitu ya. Baru kita masukkan ini istilahnya kita bilang diagnosis tong sampahnya lah ya. Kalau udah nggak terpenuhi kriteria di atas tadi, masuklah kelompok ini. Jadi nanti ini bisa gejala klinisnya body dysmorphic like disorder with actual flows, ini body focus repetitive behavior disorder, misalnya beating, lip beating, gitu ya. Kemudian ada obsessional jealousy, ini yang penyakit berkaitan budaya, kultur gitu ya. Ini ada subu kyofu gitu ya. Kemudian kuro, ini nanti penisnya menghilang gitu ya. Kecemasan yang intens berkaitan bahwa penisnya hilang gitu ya. Masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian Jikosu Kyofu. Ya, ini juga adalah varian dari Taijin Kyofuso. Ini juga berkaitan dengan kultur bone syndrome ya dulu istilahnya. Sekarang juga lah kultur bone syndrome. Ini karakteristik takut memiliki tubuh yang bau gitu ya. Oke, kemudian unspecified yang tidak spesifikasikan, kita kelompok juga ini. Ini juga ya, gangguan ini menimbulkan hendaya. Oke. Oke, saya stop share ini dulu, saya ganti yang satu lagi ya. Udah nampak, Dek? Sudah, Dok. Oke, ini gangguan tik. Oke, tik ini suatu pergerakan motorik atau vokalisasi yang non ritmik berulang cepat secara tiba-tiba gitu ya. Yang kompleks ini adalah gangguan Touré ya. Ini yang gangguan tik motorik vokal, motor dan vokal, kedua-duanya ada gitu ya. Ini ditemukan oleh si Touré, saya lupa apa ya nama depannya. Ya di si penemunya Touré makanya disebut sindrom. Namanya ya penemunya adalah Gilles de la Touré, sehingga dia memberi nama gangguan ini gangguan Touré gitu ya. Ini muncul adanya tik vokal motorik satu atau lebih atau multiple pada satu waktu selama penyakitnya, meskipun bisa juga tidak secara bersamaan. Kemudian tics ini bisa wax and wane, ya bisa hilang, timbul gitu ya, menciut, berkurang atau makin memberat gitu ya frekuensinya, dan tapi memiliki dan gejalanya tidak lebih dari 1 tahun sejak
onset itu datang. Onset ini bisa terjadi pada usia 18 tahun. Gangguan ini tidak diakibatkan oleh efek fisiologi atau penggunaan zat atau kondisi medis lain ya, misalnya penyakit Huntington atau encephalitis post-viral. Jadi gangguan Tourette ini memang bisa menimbulkan masalah psikologis ya. Bayangkan misalnya supaya kita bisa berempati, bayangkan misalnya dia bisa mengeluarkan teriakan, lenguhan gitu ya, atau batuk gitu ya. Misalnya di tengah-tengah pembicaraan misalnya ya, kamu akan lihat kalau ada pasien dengan ini bisa menimbulkan akhirnya juga jadi cemas, depresi, malu gitu ya. Pada si penderitanya, bayangkan dia kalau lagi nanti mau bicara sama orang dia tiba-tiba harus gitu ya, atau bunyi lain gitu ya, atau berbunyi geraman gitu ya, kemudian nanti gerakan-gerakan tangan atau kedutan wajah gitu ya, itu menimbulkan ya, masalah psikologis juga. Selain gejala ini ya, kayak gangguan Tourette ini merupakan kondisi neurodevelopmental yang tadi ya berkaitan dengan tik motorik yang involuntary ya, jadi tidak nyaman, bisa eye blink, kejutan kepala gitu ya, atau hidung, atau menelan, bibir, bibir lip twitching, batuk lah, atau bahu yang bergerak tiba-tiba gitu ya. Oke. Untuk yang persisten atau kronik, motor atau vokal tic disorder ini bisa munculnya single atau multiple motor atau vokal tic selama perjalanan penyakitnya, tapi tidak kedua-dua ya, hanya satu saja gitu ya. Karena pakai OR ya. Kemudian tic ini bisa ya wax and wane, bisa usia di bawah 18 tahun, kemudian tidak disebabkan oleh kondisi medis lain atau penggunaan zat dan tidak memenuhi kriteria gangguan Tourette ya. Jadi nggak boleh dua-dua, ada satu aja. Bisa dispesifikasikan apakah ini dengan motor tics only, ada dengan kedutan wajah gitu ya. Kemudian ada dengan suara saja gitu. Bisa tic motor atau tic vokal saja. Kemudian yang sementara professional tic disorder ini single atau multiple motor atau vokal tic dan kurang ini gejala ticnya ada setidak-tidaknya lebih kurang 1 tahun sejak onset tic. 18 ini sudah ada onsetnya di bawah usia 18 tahun. Ya, ini selalu ditekankan tidak disebabkan oleh kondisi penggunaan zat atau kondisi medis umum, tidak terpenuhi kriteria gangguan Tourette ataupun kronik motor atau vokal tic disorder. Oke, untuk gangguan tic ini ya obatnya masih yang penelitian yang baik masih menggunakan haloperidol dengan dosis kecil ya, 0,5 mg sampai 1,5 mg gitu ya per hari ya. Dan biasanya gangguan tic ini juga berkaitan dengan masalah makanya wax and wane misalnya berkaitan dengan kondisi psikologis ya. Jadi misalnya kalau dia lagi cemas makin jelas ya terlihat gejala gangguan ticnya tadi ya, baik sindrom Tourette ya. Saya pernah dikonsulkan ada 2 ya kondisi seperti ini ya. Jadi dia umur 21 tahun masih kuliah, 21 atau 20 sorry 20 dia masih kuliah, lagi tahap akhir dengan ya Tourette, dia kombinasi vokal dan tic ya. Jadi pada waktu masih awal kita lihat dia masih muncul dengan dikonsulkan karena ada serangan panik gitu ya. Jadi
Jadi dia ketika kita wawancara pertama, setelah sekitar 5 menit gitu ya, baru akhirnya muncul gitu ya, tik vokal dan motoriknya ya, suara ngelenguh gitu ya, gitu ya, kemudian nanti hilang baru getar tangannya gitu ya. Kemudian dia sangat merasa distress dengan gejala ini kalau dia keluar rumah lebih, jadi nggak berani gitu ya. Kalau terpaksa dia harus bersosialisasi keluar rumah yang ketemu dengan orang-orang baru, bisa muncul serangan paniknya lagi gitu ya, jadi lebih berat ya. Kemudian ada yang satu, udah, berkaitan dengan masalah stres pekerjaan, jadi depresi, mau bunuh diri, pikiran-pikiran ingin bunuh diri itu dikonsulkan juga karena tapi kalau itu tik yang fasial gitu ya. Jadi, tik motorik fasial. Jadi di wajahnya, kedutan-kedutan gitu ya. Oke, dua-duanya lagi penggunaan juga obat, untuk mengatasi gangguan tik ya, haloperidol. Oke, oke, ya. Dari sini ada yang mau tanya? Izin ditanya, Dok. Siapa nih? Agus? Iya, Ya, Dok, silakan saya Agus. Nah, izin bertanya, Dok. Saya masih kurang paham, Dok, yang untuk OCD. Seseorang dikatakan OCD apabila dia sudah merasa sangat terganggu ya, Dok, dengan apa yang dialaminya. oke. Maka tadi OCD itu kan ada tiga lagi ya. Ada dengan keyakinan hal waham, ada yang insight yang baik, atau ada yang tanpa insight. Jadi dia yakin bahwa OCD-nya itu nggak mengganggu, nggak perlu diobati gitu. Dia itu memang benarlah tindakan saya. Jadi pertama harus ada misalnya pikiran obsesif. Yang paling penting adalah adanya pikiran obsesif ya. Sorry, bukan pikiran, obsesif. Obsesif itu bisa berupa pikiran, bayangan, atau ya, pikiran, bayangan yang mendesak, yang tidak diinginkan. Jadi misalnya pikirannya apa? Misalnya, tentang kerapihan gitu ya. Eee, dia harus menyusun misalnya, baju warna merah, hijau, kuning, kalau enggak dia harus ulang lagi nyusun, menghabiskan waktu gitu ya. Dia kalau enggak dilihatnya itu bajunya tersusun baju merah, hitam, merah, kuning, dia timbul kecemasan gitu ya. Sebenarnya dia berusaha menetralisirnya tapi nggak bisa gitu. Akhirnya dia cemas. Cemas timbullah perilaku kompulsi gitu ya. Jadi dilakukannya tindakan yang berulang untuk mengurangi kecemasannya. Oke, kalau ini bajunya nggak merah, hijau, kuning, saya cemas, saya harus susun. Jadi akhirnya dia nyusun baju harus sesuai dengan pikiran obsesifnya tadi. Jadi dia susun baju merah, hijau, kuning gitu ya. Kemudian dia lakukan. Tapi setelah dia lakukan, masih masih obsesifnya ini belum tersusun rapi lagi, akhirnya diulang-ulang gitu ya. Harus menghabiskan waktu, wasting time. Bisa habis waktu dia karena pikiran obsesif dan kompulsinya tadi, dia bisa berlaku habis, sampai 1 jaman gitu dalam sehari. Bedakan nanti kalau misalnya gini, "Aduh tadi saya ngunci," atau misalnya tadi saya belum nyusun baju, udah susun aja. Udah, "Oh tadi ininya masih belum tersusun," itu sekali udah gitu ya. Kalau dia harus menghabiskan waktu gitu. Jadi, DSM dia jelas waktunya dibilangnya harus minimal ya 1 jaman gitu dalam sehari dihabiskannya dengan obsesif kompulsif. Kalau kalau PPDGJ nggak sebutkan gitu ya. Eee, waktu, yang dihabiskannya dengan obsesif kompulsif itu ya. Dan biasanya pasien ini juga orang yang mengalami ini dia merasa saya takut gila, itu yang bagus insight-nya, jadi saya harus berobat. Ada yang nggak menyadarinya gitu ya, nggak merasa bahwa itu pure insight. Jadi, tilikannya, ini memang, eee harus saya lakukan, karena kalau nggak saya lakukan nanti sesuatu yang buruk akan terjadi misalnya, atau saya nggak nyaman, saya lakukan gitu. Jadi ya udah dikerjakannya gitu ya. Inilah yang kita bilang nanti, eee, yang pure insight. Baru nanti ada yang dengan keyakinan yang penuh jadi bentuk waham gitu ya. Oke, bedakan nanti Dek, dengan kepribadian obsesif kompulsif ya. Kalau gangguan kepribadian obsesif kompulsif, dia enggak time consuming yang obsesif kompulsif ini, dia cuma hanya, pola kepribadiannya yang harus perfeksionis,
harus, menggunakan kata harus, kesempurnaan gitu ya. Itu beda kan, nggak ada yang menghabiskan waktu kayak mencuci tangan. Misalnya obsesifnya adalah takut kuman, cuci tangan sampai sejam. Udah dia cuci tangan, bersih, dia masih bilang ini belum bersih, saya cuci ulang lagi. Itu dia yang tadi obsesifnya itu. Bahwa dia selalu terpreokupasi, pikiran yang menetap, berulang, bahwa misalnya takut kuman. Jadi ketika dia menyentuh apapun, dia takut kuman, akhirnya dia cuci tangan berulang, udah dia cuci tangan bersih sesuai dengan aturan kita bilang apa ya, yang 5 moment gitu ya. Dia bilang ini masih ada kuman, ulang lagi sehingga tangannya nanti bisa ya saya juga ada menghadapi pasien yang cuci tangan ini bisa sampai tangannya di depan kita lihat tuh udah kering gitu ya. Bisa jadi akhirnya bisa jadi dermatitis kontak karena dia cuci tangan pakai sabun berulang-ulang gitu ya. Oke, bisa ya, Dik? Bedakan nanti dengan kepribadian ya, gangguan kepribadian obsesif kompulsif. Gangguan kepribadian obsesif kompulsif bisa juga dia nggak menyadari bahwa gangguannya itu mengganggu gitu, enggak. Tapi kalau gangguan tadi dia kepribadiannya gitu ya, corak kepribadiannya yang memang harus perfeksionis, rapi, aturan. Nggak ada yang namanya tadi time consuming yang menghabiskan waktu dengan perilaku kompulsinya. Cuman bedakan juga ya, gangguan obsesif kompulsif ini spesifikasinya lagi juga ada misalnya dengan kalau PPDGJ ada dengan predominan obsesif saja, predominan kompulsif saja, dan yang paling berat adalah obsesif kompulsif. Jadi dua-dua ya. Oke ya, bisa ya Agus? Bisa Dok, terima kasih Dok. Ya, contohnya gitu sih ya, cuci tangan berulang-ulang, mandi berulang-ulang gitu ya. Kalau dia tilikan buruk ya nggak berobat-obat. Oke, ada lagi mau tanya? Nggak ada? Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Kalau mau baca, kamu bisa baca DSM 5. DSM 5 ya, buku textbook DSM 5-nya atau sinopsis SEDOK and SEDOK, sinopsis of psychiatry SEDOK and SEDOK, atau comprehensive psychiatry SEDOK and SEDOK juga. Oke, itu buku wajib. Oke, PPDGJ tambahan, yang paling penting PPDGJ juga. Oke, ada yang terima kasih untuk perhatiannya. Saya tutup, sehat-sehat semua. Saya izin live. Ya Dok, terima kasih banyak Dok.